Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya ucapkan selamat malam karena kebetulan saya garapnya malam-malam ya. Jadi saya ucapkan selamat malam. Eh, Perkenalkan nama saya Rahmatullah. Saya dari Prodi Hukum Pidana Islam semester 3 yang saat ini lagi liburan ya. Liburan akhir semester, tapi harus tetap garap UAS biar bisa naik ke semester 4. Ya, semester 4. Semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengertian, kedudukan serta fungsi dari kaidah fikih. Ya, gitu. Jadi biar nggak lama-lama lagi ya, saya langsung mulai saja. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian kaidah fikih. Apa sih kaidah fikih itu? Istilah kaidah-kaidah fikih terdapat terjemahan dari bahasa Arab al-qawaid al-fiqhiyah. Al-qawaid adalah bentuk jamak dari al-qaidah yang secara kebahasaan memiliki arti dasar, aturan ataupun patokan umum. Pengertian ini juga memiliki arti yang sama dari apa yang disampaikan oleh Al-Asfihani yang mengatakan bahwasanya kaidah secara kebahasaan memiliki arti fondasi atau dasar. Kata Al-Qawaid juga terdapat pada Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 127 serta surat An-Nahl ayat 26 yang juga berarti tiang, dasar ataupun fondasi yang menjadi penopang suatu bangunan. Kemudian Al-Fiqhiyah. Al-Fiqhiyah memiliki kata yang berasal dari al-fiqh yang berarti paham atau suatu pemahaman yang lebih mendalam atau al-faham al-amik yang dibubuhi dia an-nisbah yang dimana hal tersebut untuk menunjukkan suatu bentuk penjelasan atau suatu pengkategorian. Adapun dengan demikian, secara kebahasaan kaidah fikih ialah dasar, aturan ataupun patokan yang memiliki sifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah yang masuk ke dalam kategori fikih. Adapun kaidah fikih dirumuskan dengan beberapa redaksi yang berbeda, yang dimana sebagai sampel dikemukakan beberapa rumusan ahli hukum Islam sebagai berikut. Pertama, menurut At-Taftazani, kaidah adalah hukum yang memiliki sifat umum atau kulli yang mencakup seluruh bagian-bagiannya atau juz'i. Ini dimana hukum juz'i menjadi bagian dari hukum yang umum atau kulli. Kedua, menurut An-Nadwi, mengutip At-Tahanawi mengatakan bahwasanya kaidah ialah suatu yang memiliki sifat umum yang mencakup seluruh bagian-bagiannya, manakala hukum dari bagian-bagian sebelumnya itu telah diketahui. Kemudian terakhir, menurut As-Subki menyatakan bahwasanya kaidah fikih adalah suatu perkara hukum yang bersifat kulli, umum, bersesuaian dengan partikular-partikular atau hukum-hukum cabang yang banyak yang dimana darinya diketahui hukum-hukum masing partikular ataupun dari hukum cabang tersebut. Yang dimana dari beberapa rumusan di atas dapat dipahami serta disimpulkan bahwasanya sifat kaidah fikih itu ialah kulli atau umum yang dirumuskan dari fikih-fikih yang memiliki sifat partikular atau juz'iyah. Jadi, kaidah fikih adalah generalisasi hukum-hukum fikih yang partikular. Kendati pun demikian, menurut kebiasaan setiap sesuatu yang memiliki sifat kulli termasuk kaidah fikih ini ditemukannya pengecualian atau istisna, pengkhususan, penjelasan, juga perincian. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kemungkinan-kemungkinan partikular ataupun hukum tertentu yang tidak dapat dimasukkan dalam kaidah tertentu yang berdasarkan spesifikasi atau kekhususan tertentu. Adapun yang kedua, saya akan membahas mengenai fungsi kaidah fikih. Jadi, apa sih fungsi-fungsi dari kaidah fikih itu sendiri? Untuk yang pertama, fungsi kaidah fikih ialah bertujuan untuk menertibkan serta menggabungkan hukum-hukum yang bertebaran, yang memiliki hubungan erat serta mempunyai sifat-sifat yang layak untuk dikumpulkan menjadi satu. Kemudian yang kedua, agar mempermudah dalam menghafal berbagai macam furu' serta tidak butuh untuk menghafal berbagai macam hukum juziat. Kemudian yang ketiga, dengan menghafal satu kaidah fikih,
akan dapat mengetahui berbagai macam hukum yang telah include di dalamnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, untuk menyatakan hukum-hukum juz'is yang ilatnya sama meskipun hukumnya berbeda adalah jenis ilat ataupun sejenis dalam maslahat. Ada pula peran al-qawaid al-fiqhiyah dalam ijtihad insai bisa dirumuskan dengan dasar klasifikasi al-qawaid fiqhiyah berikut ini. Yang pertama, kaidah yang secara formil dan material diambil dari nas. Kaidah ulama sepakat bahwasanya al-qawaid al-fiqhiyah yang secara formil dan material berdasarkan Al-Quran dan hadis dapat dijadikan sebagai dalil atau sumber hukum atau biasa disebut masdar al-hakam. Kemudian yang kedua, kaidah yang secara formil ditimba dari nas. Al-qawaid al-fiqhiyah yang hanya secara formil dapat didasarkan pada Al-Quran atau hadis. Menurut Dr. Abdul Aziz Muhammad Azam dapat dijadikan sebagai dalil syar'i yang kehujahan kaidah tersebut merupakan konsekuensi dari kehujahan nas syar'i yang menjadi dasar sebuah kaidah. Adapun teman-teman, dalam konteks al-qawaid al-fiqhiyah, kesalahan terjadi bukan karena kaidahnya, akan tetapi karena keawaman penggunanya. Hal ini menjadi latar belakang terjadinya penerimaan terhadap kehujahan kaidah ialah proses perumusan kaidah dari keragaman furu'iyah yang mempunyai titik pemersatu dengan mekanisme ta'lilih dengan metode kias atau silogisme induktif. Kemudian juga satu kelebihan yang dimiliki al-qawaid al-fiqhiyah adalah dengan redaksi yang ringkas dan jelas, al-qawaid al-fiqhiyah mampu memantulkan kemampuan ketentuan kasus baru tanpa perlu melihat sumber-sumber tekstual yang untuk mengakses saja dibutuhkan begitu banyak prosedur ketat yang kudu kita ikuti. Begitu. Kemudian yang terakhir atau pembahasan yang ketiga, saya akan membahas mengenai kedudukan kaidah fikih. Dalil untuk menjadikan kaidah fikih sebagai suatu metode istinbat hukum ada dua, yakni dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Al-Quran, bahwasanya dalil yang diambil untuk memecahkan sebuah masalah adalah langsung diambil dari Al-Quran. Sebagai contoh kasus pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang berbuat bodoh. Dalam ayat tersebut terdapat 3 poin yang dapat kita jadikan kajian. Yakni yang pertama adalah sikap pemaaf dan berlapang dada. Yang kedua, menyuruh manusia berbuat baik atau berbuat ma'ruf. Kemudian yang ketiga, tidak memperdulikan gangguan orang jahil. Kemudian teman-teman, pada ayat di atas jika kita pahami dari sisi kaidah fikih, jelas bahwa ayat tersebut dapat digunakan sebagai dalil untuk memutuskan hukum dalam perkara syariat Islam. Kemudian yang kedua, berdasarkan pada hadis. Dalil al-qawaid al-fiqhiyah juga terdapat pada hadis Nabi Muhammad SAW seperti pada hadis mengenai mabuk yang dimana Rasulullah SAW pernah ditanya tentang arak yang terbuat dari madu yang biasa diminum oleh orang-orang Yaman. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Berikut adalah hadis yang juga berlakunya kaidah ammiyah dengan sebutan al-kalimah al-ammiyah. Baik teman-teman, kesimpulan dari pembahasan kita tadi, yakni kaidah fikih merupakan alat untuk memutuskan perkara yang belum terdapat nasnya dalam Al-Quran dan hadis pada ibarat nas yang masih umum. Kaidah fikih juga merupakan wasilah, jembatan penghubung antara dalil dan hukum. Salah satu dasar penggunaan kaidah fikih sebagai dalil untuk memutuskan persoalan syariat terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199. Sekian penjelasan materi kaidah fikih materi saya. Mohon maaf jika banyak salah kata ataupun tindakan. Saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now it's just this.